Aksi nyata modul 1.4. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bersama saya, Suci Retnokusumo, CGP Angkatan 10, Kabupaten Lamongan. Saya selalu didampingi Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Ika Vidyasari Aristawati, dan Ibu Pengajar Praktik Martin Indah. Diseminasi positif di sekolah saya yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Medanem dan Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Medanem dan SDN Kedung Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa berada di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi guru penggerak. Kedua kalinya sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih terang. Langsung saja, izinkan kami, saya Ika Waldata Yeni Rahmawati beserta Ibu Suci Retnokusumo, kami dari Gugus 02 Kecamatan Modo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan, akan memaparkan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Langsung saya mulai nih. Agenda kegiatan hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua presentasi konsep, yang ketiga tanya jawab, yang keempat refleksi. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah guru dapat memahami pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertegas karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Diseminasi pada hari ini adalah diseminasi modul 4, yaitu budaya positif, yang terdiri dari pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Cobalah buka. Kita bermain di sini. Orang ke satu menutup kepalan tangan, orang kedua berusaha membuka kepalan tangan orang ke satu. Kegiatannya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan
membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sekarang mohon Bapak Ibu untuk menjawab apa yang terjadi jika itu terjadi pada Bapak Ibu. Bagaimana? Coba. Terima kasih waktunya. Kalau saya menjadi A, kalau misalkan saya jadi A ya, karena yang saya simpan itu adalah sangat berharga, pasti dengan sekuat tenaga saya akan menjaga hal tersebut, meskipun ditawari dengan apapun, dengan uang, dengan mengintimidasi, memarahi, menggoda atau begitu, saya akan tetap mempertahankan sesuatu yang sangat berharga seperti itu. Jadi mempertahankan apa yang sudah ada di genggaman tangan ya Bu. Baik, selanjutnya dalam kegiatan tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Si A, berarti bukan si B, bukan si A. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa yang bisa mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri, berarti tidak terkontrol oleh orang lain. Selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi intinya guru yang mengontrol murid, bukan memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu usaha untuk mengontrol murid dapat mempengaruhi murid. Jadi tidak bisa dipaksakan. Selanjutnya, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi akan menimbulkan permusuhan di antara murid tersebut. Selanjutnya di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Ada contoh stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontra, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontra, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol berpendapat model berpikir menang dan menang. Sekarang, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jika kita sendiri tidak bisa disiplin, maka orang lain bisa mendisiplinkan kita. Contohnya, kalau kita tidak disiplin, siapa Bapak Ibu yang akan mendisiplinkan kita? Karena kita punya atasan, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Berlanjut ke disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin positif berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Tujuan disiplin positif ini adalah menumbuhkan kesadaran diri akan segala sesuatu yang diyakini tanpa iming-iming suatu penghargaan, imbalan, atau bahkan karena hukuman. Sebagai pendidik, peran kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri untuk melakukan hal-hal yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang merdeka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang terdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak harus terlepas dari sebuah perintah orang lain, tetapi juga diperintah oleh diri sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, nilai-nilai ini bersifat universal,
lintas bahasa, suku, agama, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Besser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Jean Dawson mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu pernah melihat gambar yang berwarna biru? Pernah ya? Coba kita nyanyi bersama. Ini adalah profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, bertolong gotong royongkan diri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tahapan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini menghasilkan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Ini motivasinya eksternal. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini menghasilkan untuk menghargai diri sendiri dan saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Ini berasal dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Jadi 3 motivasi perilaku manusia. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ben aku gak dihukum. Jadi melakukan itu karena takut dengan hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku tak berjalan isuk, disiplin dan isuk, bagi hadiah kepala sekolah. Seperti itu. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menjadi diri sendiri dari dalam diri sendiri, bukan dari perintah dari orang lain. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah dari tahap hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman
untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Sedangkan restitusi, pada kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada perbedaan antara hukuman, antara konsekuensi dan restitusi. Yang hukuman itu termasuk dalam identitas gagal. Yang konsekuensi restitusi itu adalah disiplin, yaitu identitas sukses. Contohnya yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Sedang restitusi adalah merupakan pilihan, ada pilihan. Jalan keluarnya, solusinya itu ada pilihan. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, hukuman mengakibatkan korban mendapatkan keadilan. Berarti korbannya mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi adalah korban bisa diabaikan. Yang restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Ini dalam hukuman. Yang konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Terus dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya, restitusi, masalah akan terpecahkan. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang terakhir, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Kalau konsekuensi itu kalimatnya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Yang restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Di sini ada hukuman itu masuk ke negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu masuk ke positif. Di hukuman itu ada seperti contoh kalimat seperti ini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu adalah kalimat untuk sebuah hukuman. Ya, ancaman, Pak. Selanjutnya yang untuk konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan.
konsekuensi. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi sebuah pilihan untuk restitusi. Hukuman model paksaan, dipaksa. Kalau konsekuensi, stimulus respon. Restitusi menggunakan teori kontrol. Ini ya, model paksaan mendorong menyalahkan diri kalau hukuman. Mendorong konsekuensi kalau mendorong kepatuhan. Konsekuensinya jika tidak menggunakan atau memakai contohnya seragam sekolah, konsekuensinya kan dia harus patuh, jadi mendapatkan sebuah sanksi. Restitusi mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk kalau hukuman itu. Yang konsekuensi konsep diri baik, restitusi konsep diri kuat. Selanjutnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, yaitu yang konsekuensinya adalah murid atau anak belajar taat peraturan. Yang restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan, itu sebuah hukuman. Yang konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Selanjutnya dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Jadi anak setelah dihukum, diberikan hukuman pasti marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau penahanan juga. Yang restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensinya sudah diketahui dan masuk akal. Yang restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Mungkin ini dengan wali murid, ya, karena untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya dibuat oleh guru, hukuman dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Kalau restitusi dibuat oleh murid atau anak. Jadi guru hanya menuntun, bukan membuat. Yang membuat adalah murid atau anak. Selanjutnya menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Untuk konsekuensi membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Sekarang pada tahapan dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang, yaitu akan berimbas pada satu, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Ketiga, penghargaan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, menurunkan kualitas. Keenam, mematikan kreativitas. Dan ketujuh, penghargaan menghukum. Jadi kita tidak disarankan untuk memberikan penghargaan kepada murid kita jika murid kita seandainya bisa berprestasi dalam pembelajaran. Itu disarankan tidak memberikan penghargaan karena akan berakibat jangka panjang kepada yang lain. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi
mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Selanjutnya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 4 dalam restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan hukuman. Yang ketiga, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan menguatkan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Jadi manfaat restitusi ini ada 4. Jadi ke murid kita bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk memperbaiki, belajar memperbaiki diri sendiri atas kesalahannya. Jadi bukan karena hukuman. Lanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang ketiga, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asumsi dasar yang diyakini bersama oleh anggota kelas, guru, dan murid. Keyakinan kelas mencakup pandangan tentang bagaimana seharusnya lingkungan belajar, bagaimana hubungan antara guru dan murid, serta bagaimana murid seharusnya bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Contoh keyakinan kelas bisa kita lihat, semua murid bisa belajar dan berkembang. Pembelajaran adalah proses kolaboratif. Yang ketiga, setiap orang di kelas harus diperlakukan dengan hormat. Dalam arti kita menghargai satu sama lain. Yang kedua, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu adalah merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang memandu perilaku dan interaksi dalam kelas. Fokusnya lebih kepada pemahaman dan sikap yang mendasari tindakan, lebih bersifat umum dan abstrak, memberikan dasar untuk perilaku yang diinginkan tanpa merinci tindakan spesifik. Biasanya disusun melalui diskusi dan refleksi bersama antara guru dan murid. Seringkali mencerminkan filosofi pendidikan yang lebih luas, yaitu filosofi profil pelajar Pancasila. Sedangkan peraturan kelas adalah aturan spesifik yang dirancang untuk mengatur perilaku murid dalam situasi tertentu. Fokusnya pada tindakan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, lebih konkret dan operasional, memberikan panduan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seringkali ditetapkan oleh guru, meskipun bisa juga disusun bersama murid untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Yang ketiga, mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Keyakinan kelas membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan menekankan nilai-nilai kebajikan universal seperti rasa hormat, kerjasama, dan tanggung jawab. Hal ini membantu murid memahami alasan dibalik peraturan dan mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, bukan hanya mengikuti aturan secara mekanis. Kedua, dengan memahami dan menerapkan keyakinan kelas, murid lebih mungkin untuk termotivasi secara intrinsik untuk berperilaku positif. Mereka tidak hanya mengikuti aturan karena takut dihukum, tetapi karena mereka memahami pentingnya dan merasakan manfaat dari nilai-nilai tersebut. Di sini ada nilai kebajikan pada keyakinan kelas.
Dalam peraturan ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan, bukan keyakinan kelas. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah peraturan. Di keyakinan kelas masuk ke nilai kebajikan yang dituju, yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilai menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. 3. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Itu nilainya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker untuk kesehatan, untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas, yaitu 1. Bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan atau kalimat positif. 4. Tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini guru hanya sebagai penuntun atau menuntun. Jadi yang membuat semua keyakinan kelas itu adalah murid. Itu dalam curah pendapat dilarang berkelahi, dilarang makan. Setiap siswa wajib masuk kelas dengan salam. Jangan buang sampah sembarangan. Ini melibatkan semua siswa. Ubah menjadi kalimat positif. Jadi kalau dilarang itu masuk ke kalimat negatif, dirubah. Tidak boleh ada kata dilarang. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata dilarang. Jadi jangan berlari di kelas atau koridor. Itu menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata jangan. Itu untuk kalimat positif membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, menghargai teman, kelas bersih dan rapi, ramah dan santun, disiplin waktu, dan kejujuran yang utama. Kita gali dari nilai kebajikannya adalah masuk ke nilai disiplin, jujur, kasih sayang, berbagi, dan menghargai. Selanjutnya adalah langkahnya membuat poster sebagai acuan. Jadi nanti setelah anak-anak membuat curah pendapat, itu dikumpulkan, terus dibuat acuan mana, terus direvisi juga. Setelah itu kembali ke kelompok besar dan ditandatangani bersama. Terus dipublikasikan di poster, itu nanti bisa ditempel di dinding kelas. Siap Pak, bener juga, malah bagus. Ini adalah contoh keyakinan kelas 5 SDN Jungler. Dalam tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, melaksanakan piket kelas bersama-sama, berpakaian rapi dan sesuai jadwal setiap hari, sopan santun dalam ucapan dan perbuatan, saling menghargai dan membantu teman. Jadi di sini tidak ada kalimat negatif jangan atau dilarang. Kalimatnya harus positif. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Apakah keyakinan kelas itu jika dilanggar akan mendapatkan hukuman, mendapatkan konsekuensi, atau restitusi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Akan mendapatkan restitusi. Baik, perhatikan dari ini.
WC karena mematahkan pensil teman. Ini termasuk apakah, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Coba ini, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Ini adalah sebuah hukuman. Jadi tidak boleh. Ya, hukuman. Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman termasuk hukuman. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah masuk ke konsekuensi karena bertanggung jawab telah menumpahkan air di meja tulis temannya, tersenggol pada saat belajar. Jadi membersihkannya, tumpahan airnya harus dibersihkan. Ini sebuah konsekuensi, bukan hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Ya, itu adalah sebuah hukuman. Jadi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Itu tidak boleh. Ya. Karena itu adalah sebuah hukuman. Selanjutnya, kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Ini hukuman atau konsekuensi? Iya, ini adalah konsekuensi. Jadi kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Itu tadi contoh dari hukuman dan konsekuensi. Sekarang bersikap positif. Itu ada dua, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yaitu satu, datang tepat waktu. Kalau tidak tampak, itu datang terlambat. Mendengarkan saat guru bicara, tidak tampaknya bermain-main sendiri. Tampak seperti menjaga kebersihan kelas, tidak tampak seperti membuang sampah di kelas. Menghargai pendapat teman, tidak tampaknya membuli pendapat teman. Yang kelima, berempati, tidak tampaknya tidak peduli. Tampak seperti kerjasama, tidak tampaknya tidak mau kerjasama. Selanjutnya, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Satu, tampak seperti mengucapkan terima kasih, tidak tampaknya sulit berterima kasih. Tampaknya meminta izin saat meminjam, tidak tampaknya langsung mengambil saja. Menyapa saat bertemu, tidak tampaknya cuek dan acuh tak acuh. Tampak seperti berbicara dengan sopan, tidak tampaknya berbicara kasar. Tampak seperti menjaga barang pinjaman, tidak tampaknya merusak barang pinjaman. Yang keenam, menghormati guru dan teman, tidak tampaknya membuli guru dan teman. Kira-kira ada ya Bapak Ibu muridnya seperti itu? Ada, murid saya banyak. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Itu ada 3 tahapan, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengarnya kita sering mendengarkan kalimat Assalamualaikum, apa kabar, ada yang bisa saya bantu, tolong saya pinjam dulu, terima kasih, ini saya kembalikan. Itu yang terdengar. Sekarang yang terlihat, tersenyum, memperhatikan, bersalaman, menghargai, antusias, itu dalam tahap terlihat. Yang berperilaku, bertanggung jawab, bekerja sama, mandiri, berempati, sopan santun, dan rajin. Ini tahap Y, terdengar, terlihat. Selanjutnya kegiatan tugas saya, tugas kamu,
tugas guru, tugas murid. Guru tugasnya mengajar dan mendidik, menuntun murid, mengelola kelas, menjadi fasilitator, menumbuhkan semangat murid, menegakkan keyakinan kelas dan sekolah, menilai dan mengevaluasi. Sedangkan murid tugasnya belajar dan mencoba hal baru, memiliki keyakinan pasti bisa, mendengarkan dan mengikuti arahan guru, menjaga motivasi atau semangat belajar berkolaborasi dan saling menghormati, mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati dan mengerjakan tugas yang diberikan. Itu tugas guru dan tugas murid. Selanjutnya, guru tugasnya bukan memberi hukuman. Guru tugasnya bukan memaksa murid sesuai kehendaknya. Guru tugasnya bukan merapikan barang-barang murid. Guru tugasnya bukan mengerjakan tugas murid. Guru tugasnya bukan menyakiti dan disakiti. Guru tugasnya bukan menyiapkan alat tulis murid. Sedangkan murid tugasnya bukan melanggar peraturan. Murid tugasnya bukan bermalas-malasan di kelas. Murid tugasnya bukan merusak barang orang lain. Murid tugasnya bukan mengerjakan tugas guru. Murid tugasnya bukan menyakiti teman. Dan murid tugasnya bukan melanggar keyakinan kelas dan sekolah. Dari sini kesimpulannya adalah, dari adanya peraturan kelas atau sekolah, jika dilaksanakan dan diterapkan akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas diterapkan akan mengakibatkan atau berdampak lingkungan positif. Dan jika sudah tercipta lingkungan positif, akan terciptalah budaya positif di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Suci. Monggo. Terima kasih. Ngantuk ya Bapak Ibu. Sekarang kita berdiri dulu biar gak ngantuk. Ya, berdiri. Es breathing dulu. Diregangkan dulu tangannya. Ya. Kita tepuk semangat, tapi tepuknya semangat bukan yang seperti biasanya. Saya contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha ma. Aha aha ya. Aha aha semangat. Ya, bisa ya? Ayo, tepuk semangat. Dang dang dang. Dung ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha ma. Aha aha ya. Aha aha semangat. Ya. Silakan kembali duduk. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja kita manusia, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Misalnya makan, minum, rumah. Atau contoh realnya, jika kita punya seorang murid, kalau pagi-pagi kurang semangat, kita tanya, kenapa nak? Kok nggak semangat? Lapar bu, belum sarapan. Nah, itu berarti
murid kita itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan bertahan hidup. Lalu kebutuhan yang kedua itu kasih sayang atau rasa diterima, seperti perhatian, kasih sayang dari keluarga, teman, kalau kita yang sudah berkeluarga, pasangan hidup, orang tua, itu termasuk kebutuhan kasih sayang. Ada murid kita terkadang itu jahil, mengambil makanan dari temannya, aslinya nggak kepengen, tapi cuma pengennya itu dia diperhatikan oleh temannya, caper ya. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Mungkin di rumah dia kurang perhatian. Yang ketiga yaitu kekuasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya ada ya murid kita itu yang salah satunya itu menjadi ketua dari ketua geng, ketua dari kelompok-kelompok yang lain. Dia itu merasa pengen jadi pemimpin. Itu termasuk dia itu memenuhi kebutuhan kekuasaan. Ya. Lalu yang selanjutnya kebebasan atau kebutuhan pilihan. Kebebasan ini contohnya, misalnya murid kita sudah bawa bekal, tapi pengen bekal temennya. Dia milih, ada pilihan, bekalku gak enak, katanya bekalnya temanku kan kok enak, dia ngambil bekal milik temannya, padahal dia sudah punya bekal sendiri. Dia punya pilihan lain yaitu bekal temannya. Ya, rumput tetangga lebih jauh. Dia itu berusaha memenuhi kebutuhan kebebasannya ya. Terus yang terakhir yaitu kesenangan. Contohnya itu murid kita tuh berbuat jahil, ngambil jajan temannya terus guyu laka-laka. Kadang ada kan aslinya ya nggak pengen makan, tapi jahil aja dia. Dengan begitu dia tuh merasa senang, puas gitu ya. Itu dia lagi memenuhi kebutuhan kesenangan. Kita perhatikan ada studi kasus, Bu Indah adalah guru kelas 3. Beliau bingung dengan tindakan yang dilakukan oleh salah satu muridnya bernama Boni. Beberapa murid mengadu kepada Bu Indah karena Boni selalu mengambil paksa jajan mereka di jam istirahat. Nah, jika Anda sebagai Bu Indah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Mungkin ada yang ingin menjawab? Bu Mip, Anda sebagai Bu Indah, terus dilapori anak-anak Buni ambil jajanku. Mungkin saya akan bertanya kepada Bumi terlebih dahulu, kenapa dia kok sampai mengambil jajan teman-teman? Terima kasih. Berarti Bu Mif menanyakan dulu alasannya. Kenapa toh nak kamu kok ngambil jajannya si A? Kamu nggak punya uang atau kamu nggak punya jajan sendiri? Lalu yang kedua, menurut Anda apa alasan Boni untuk melakukan hal itu? Mengapa Boni melakukan itu? Kira-kira kebutuhan apa yang ingin Boni penuhi dalam mengambil jajan temannya? Mungkin Bu Fitri? Ya betul kata Pak Jumali. Mungkin jajan temannya itu lebih enak daripada jajan dia sendiri. Jadi mungkin masuk ke pilihan kesenangan, mungkin juga bisa masuk ke kelompok bertahan hidup, mungkin dari rumah tidak dibekali jajan, saku atau apapun, sehingga punya temannya kan dia merasa lapar, kepingin kepingin makan jajan temannya. Mungkin itu Bu.
Terima kasih. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, bisa saja dia tuh nggak punya uang saku, dia merasa lapar, dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Tapi bisa saja untuk kesenangan, ya, dia bisa saja mengambil jajan temannya hanya biar kadang kan ada anak yang melihat temannya cemberut, nangis itu malah senang ya. Untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Kita lanjut ke dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Yaitu tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, berisi orang-orang, hal-hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Anak-anak itu juga punya dunia berkualitas. Jadi kita sebagai guru, karena SD itu adalah taman budi pekerti ya, kita sebisa mungkin itu menerapkan pembelajaran yang bermakna bagi murid untuk di masa yang akan datang, sehingga akan diingat terus bagi anak. Karena dunianya itu, kalau kita simpulkan itu seperti album foto, mengumpulkan apa-apa yang bermakna bagi dia itu dalam suatu album. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan pelajaran yang bermakna, terutama karakter. Untuk selanjutnya, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ternyata ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira jenengan di posisi yang mana ya? Selama ini kalau penghukum itu biasanya kalau ada anak atau murid kita melakukan kesalahan, dia panggil dengan nada keras, ayo sini, keras galak gitu ya, patuhi aturan saya, atau awas saya gak ngerjain PR. Nah biasanya nadanya itu mengancam, kamu tuh selalu salah saja, salah terus. Nah itu berarti posisi kita itu sebagai penghukum pasti selalu yang terakhir, murid dewe. Nah itu biasanya kalau murid pelajaran matematika kan emosi, kamu tuh salah terus. Kita tuh tidak tanpa sadar berarti kita sudah sebagai seorang penghukum ya. Posisi kita itu sebagai seorang penghukum. Dan apa dampaknya bagi anak? Anak tuh akan pendendam, bukan minder, pendendam Bu. Dia akan disalahkan di depan teman-teman. Guru oke. Dia merasa dendam, apalagi dibentak-bentak di depan temannya, ya. Lalu ada posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Kalau di sini nada guru rendah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Tapi di posisi ini anak itu akan merasa minder, Bu. Anak dibuat merasa bersalah tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia akan menjadi minder dan rendah diri. Kalau kita sebagai posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu untuk selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Contoh kalimatnya yaitu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu
Posisi teman ini ada positif dan negatifnya. Positifnya anak merasa diperhatikan, ya, tuh kita manggilnya senak, kamu kok belum kerjakan PR ya, nanti ibu bantu ya. Nah, anak merasa diperhatikan oleh gurunya, anak merasa senang oleh gurunya. Tapi tidak semua guru melakukan posisi sebagai teman. Jadi terkadang anak kalau pindah guru, ya, ganti gurunya, dia tuh tidak mengindahkan guru yang satunya. Nah, itu dampak negatifnya. Dia cenderung suka dengan guru satu itu, tapi tidak suka dengan guru yang lainnya. Itu posisi teman. Untuk posisi selanjutnya yaitu pemantau. Nadanya rendah tapi tegas. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu tahu kan? Kalau posisi pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan. Data yang digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Tapi dalam posisi pemantau, anak jika tidak dipantau, tidak diawasi, maka akan kembali ke posisi awalnya lagi. Ini kelemahan posisi pemantau. Selanjutnya yaitu posisi manajer. Inilah yang disarankan kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Di dalam manajer itu kita tuntun anak untuk menemukan solusinya. Dan dalam posisi manajer itu digunakan nanti dalam tahapan segitiga restitusi. Contoh kasus posisi 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Kalau kita di posisi penghukum, itu langsung dukung, berdiri di tengah lapangan. Kadang hormat bendera, hormat 5 menit saja sudah mau, terus gobios apalagi nggak sarapan ya. Kita nggak tahu anak itu di rumahnya dari awal sarapan nggak, tidak ditanya dulu, langsung dukung. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu guru katakan, kenapa kamu mengulangi lagi? Kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai teman, ayo dong Boni, ikuti aturan sekolah demi ibu ya. Kita memohonnya seperti teman, menganggapnya seperti teman kita. Kalau posisi pemantau, Boni tahu kan jam peraturan berseragam saat upacara bendera? Jika melanggar, tahu kan konsekuensinya apa? Kalau kita sebagai manajer, kita tanya dulu, apa kamu tahu kesalahanmu apa? Anak ditanya baik-baik dulu, tahu nggak dia kesalahannya apa? Setelah tahu, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Anak diajak menganalisis, mengevaluasi gimana caranya supaya dapat memperbaiki kesalahannya. Kita sekarang coba jawab contoh posisi kontrol. Apakah aku patuhi aturan saya atau awas ya? Kira-kira posisi apa? Penghukum? Kita coba lihat. Betul, penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Ya, teman.
Nah, dari pembahasan materi tadi kita bisa merefleksi diri, posisi kontrol mana sih yang selama ini kita lakukan selama jenengan jadi guru berapa tahun nih? Jenengan yang sering jenengan lakukan terhadap murid jenengan itu posisi kontrol sebagai apa? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin untuk posisi kontrol mana yang selama ini sering kita lakukan, kalau menurut saya sendiri mungkin kalau hukuman itu sudah tidak kita terapkan ya. Karena kalau masih memakai hukuman, kita penjara hukuman. Seperti itu. Mungkin yang masih kita lakukan sebagai teman atau pemantau itu mungkin masih sering kita lakukan. Bisa juga untuk apa tadi ada 5 ya, teman. Kalau penghukum menurut saya sudah tidak ada ya. Kalau pemantau sebagai teman, pembuat rasa bersalah itu masih diterapkan oleh sebagian guru. Manajer mungkin cuma hanya orang-orang yang sudah berpengalaman luas yang mungkin menerapkan manajer tersebut. Terima kasih. Masih ada lagi pertanyaannya? Yang paling bagus menurut saya mungkin ini adalah gebrakan baru di kurikulum Merdeka, yaitu manajer kontrol, karena ini mungkin sudah melakukan telaah ya, mulai dari kurikulum 1945, kurikulum KTSP, kurikulum K13 sampai di titik ini, yaitu kurikulum Merdeka yang membuat gebrakan baru. Bagaimana caranya agar hukuman kita itu tepat sasaran dan bisa benar-benar memperbaiki sikap dan perilaku siswa. Mungkin itu ya yang kontrol tadi, kita analisis dulu, melakukan menggugah kesadaran murid untuk kesalahan yang dilakukan. Mungkin itu jauh lebih baik daripada menghukum, memperlakukan sebagai teman atau hanya sekedar memantau saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bos masih sering sebagai teman, tapi masih kebanyakan guru juga masih sering menggunakan posisi kontrol penghukum. Jadi mulai sekarang ayo kita terapkan posisi kontrol sebagai manajer. Prosesnya mungkin tidak mudah ya Bapak Ibu, tapi kita berusaha. Nggak harus langsung jadi manajer. Nah itu mungkin belum bisa, tapi bertahap kita menuju ke posisi kontrol sebagai manajer. Untuk materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dalam posisi kontrol sebagai manajer ini diterapkan dalam segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bukan bangun segitiga ya. Segitiga itu ada berapa sisi? 3. Berarti tahapan segitiga restitusi itu juga ada 3 tahapannya. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses dialog antara guru dengan murid guna menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk langkah menstabilkan identitas, itu teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau validasi tindakan yang salah, semua perilaku yang dilakukan anak itu pasti ada alasannya. Itu validasi tindakan. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal untuk memperbaikinya. Menstabilkan identitas. Contoh kata-kata dalam
tahapan menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bisa juga kita bisa menyelesaikan ini. Itu contoh kata yang kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, kita gali, kenapa kok bisa melakukan tindakan salah itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Untuk menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, keyakinan kelas apa yang sudah kita percaya. Biasa kalau kita sudah mempunyai keyakinan kelas, anak-anak ditanya waktu melanggar kesalahan itu, keyakinan kelas apa yang sudah kita punya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi anak diajak menganalisis, menggali solusi atas permasalahannya sendiri. Ya betul, karena segitiga restitusi itu posisi kontrol kita sebagai guru, yang tepat adalah sebagai manajer. Ini kemarin hanya contoh saya mencoba melakukan segitiga restitusi sebagai manajer terhadap murid saya yang melakukan kesalahan. Dia marah-marah karena PR-nya dicontek oleh temannya. Kita coba lihat video berikut ini. Dra, tadi Ibu dengar katanya kamu habis bertengkar ya sama Zidan. Ya Bu, waktunya saya kesal sih. Ini tahap menstabilkan identitas. Dan itu Bu, selalu contek PR saya tidak mau mengerjakan sendiri. Oh begitu, ya wajar lah kalau kamu kesel sama Zidan. Kalau Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Ya Bu, Lalu apa yang telah kamu lakukan kepada Zidan, Nak? saya marah-marah tanpa sadar mengucap hujan. Oh begitu, pasti kamu begitu ada alasannya, ya kan? Ya Bu, saya kan sudah payah mengerjakan PR, tapi dan malah asik mencontek juga saya tidak mau mengerjakan sendiri. Saya marah Bu. Ya wajar lah kalau kamu marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Zidan. Ibu sangat menghargai tindakan kamu untuk tidak berbuat hal yang lebih buruk lagi, misalnya memukul. Ya Bu. Nah, coba kita pikirkan tindakan kamu menggebrak meja itu pakai kesepakatan kelas yang sudah kita buat atau tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati sesama teman Bu. Iya betul. Menurut kamu, menghormati teman itu penting tidak buat kamu, Nak? Penting Bu. Baik, jika menurutmu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Harus lebih sabar. Oh, gitu ya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Saya akan lebih bersabar Bu. Saya juga akan melaporkan kepada Bu Siti bahwa tindakan tidak benar Bu. Iya, tepat sekali tindakanmu, Hendra. Tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sekarang boleh kembali ke kelas.
Berapa? Nah, tadi adalah contoh proses kita dalam melakukan segitiga restitusi, mengatasi permasalahan siswa dengan tahapan segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman terhadap anak tersebut, kita panggil dulu, kita stabilkan dulu identitasnya, terus kita validasi kenapa sih kok dia melakukan tindakan seperti itu, lalu bersama-sama kita ajak anak untuk memikirkan bagaimana solusinya yang tepat, langkah yang tepat buat memperbaiki kesalahannya. Okay? Pada sesi kali ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, monggo bisa ditanyakan. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, Pak Ju. Ya, monggo Pak Ju. Terima kasih. Setelah saya mendapatkan masukan, ya, pengetahuan dari Ibu CGP, rasa-rasanya usia saya kembali 17-18. Saya ingat masa dulu di SPD, pelajarannya ini psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan semacam ini, sehingga saya terapkan hampir ini 59 tahun usia saya mengabdi 39 tahun. Saya menemui siswa yang bermacam-macam. Di antaranya saya temukan masalah di Kedung Pengaruh 1 yang mana siswa saya kelas 4 itu belum bisa baca. Lalu ambil tindakan saya semacam ya hampir hukuman, tapi hanya sebagai saran. Sampai saya kasih waktu 3 bulan, kalau tidak bisa membaca saya kembalikan lagi ke kelas 3. Dengan ucapan semacam itu akhirnya didengar oleh orang tuanya wali murid itu. Dengan saya dorong begitu dan orang tuanya pun antusias untuk melatih membaca, akhirnya di kelas 4 itu the best one. Jadi literasi membacanya bagus. Itu saya terapkan juga waktu itu. Dan itu kan motivasi dari luar, ya, motivasi daya dorong dari luar diri anak, yang teori pendidikannya dinamakan motivasi ekstrinsik gitu. Nah, kesulitan saya untuk anak-anak yang lain, lihat apa yang kira-kira kita tanamkan pada siswa itu supaya bisa menimbulkan motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi punya keinginan, punya kemauan yang muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada dorongan dari luar. Itu mohon diberikan semacam jawaban yang singkat, namun saya mengerti. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana cara guru memunculkan motivasi intrinsik ya dari murid kita? Untuk yang pertama yaitu kita sebagai guru tuh harus mengetahui minat dan bakat murid kita terlebih dahulu. Awal masuk asesmen diagnostik itu sangat perlu ya Bapak Ibu guru, untuk mengetahui apa minat dan bakat dari murid kita. Kalau kita sebagai guru sudah tahu minat dan bakat murid kita itu apa, kita akan bisa membuat model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik kita. Dengan metode dan model pembelajaran yang tepat akan menciptakan suasana kelas, suasana pembelajaran yang nyaman, sehingga anak akan bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Mungkin itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, monggo Pak Boyo.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita berbicara tentang pendidikan yang terkait anak, bahwa di pendapat para ahli pendidikan ya banyak ditemukan bahwa baik Montesquieu, Gigi Rousseau, Plato dan sebagainya itu memang anak itu pada dasarnya adalah manusia yang bisa dididik dan bisa mendidik. Kertas putih ya, sama dengan sabda Rasulullah. Karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan CBG ini adalah akan mengimbas yang sesungguhnya bagi kita semuanya. Kita tahu bahwa pendidikan itu sungguh luar biasa dalam penanaman terhadap anak. Di satu sisi kita melihat teori-teori pendidikan, di satu sisi itu kita melihat metode apa yang kita terapkan dalam mengelola kelas. Karena pada dasarnya ketika kita menghadap suatu anak, kalau memang gurunya tidak tahu tentang teori, maka akan gagal kelas itu. Contoh bagaimana cara menenangkan anak, bagaimana cara agar pembelajaran itu bisa tercapai. Namun kita harus tahu bahwa anak itu punya ST, punya karakter dan sebagainya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi, bahwa fungsi kontrol, fungsi hukuman, fungsi yang lain itu adalah memang semuanya berguna. Tergantung pada saat penempatan itu harus sesuai situasi dan kondisi. Sehingga tadi mungkin kita perlu tanya, apakah si penyaji menggunakan atau enggak. Tadi kalau tidak salah Alifkon mengatakan bahwa penghargaan itu seakan-akan tidak baik untuk siswa, padahal itu antagonis pada kenyataannya. Karena pada dasarnya penghargaan itu atau reward, bagaimana anak itu bisa lebih giat belajar lagi ketika diberi belajar lagi ketika diberi penghargaan. Sama dengan orang Piala Dunia atau bulu tangkis, ketika menundul medali emas maka pemerintah menyediakan suatu penghargaan. Jadi kita mencerna suatu teori dari ahli teori itu harus dipilah-pilah. Jadi di satu sisi memang teori seperti itu, di satu sisi seperti itu. Sehingga mari kita sama-sama tahu bahwa teori yang dikembangkan oleh para ahli itu memang kita pelajari, tapi di satu sisi itu bisa tidak diterapkan di wilayah kita, karena pendidikan apapun itu masih terikat dengan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Untuk lebih tepatnya ya Pak Poyo, penghargaan boleh dilakukan tapi jangan berlebihan ya. Untuk penghargaan itu tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Terima kasih. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu refleksi. Bapak Ibu hebat, saya akan membagikan lembar refleksi. Jadi Bapak Ibu guru menuliskan apa yang sudah jenengan terima saat ini setelah melakukan diseminasi. Bagaimana perasaannya, apa manfaatnya, dan harapan kedepannya seperti apa setelah kita melakukan diseminasi ini. Silakan diisi pada lembar yang sudah dibagikan. Ya, sudah. Mungkin ada yang mau mengutarakan hasil refleksinya di depan, monggo Bu Lia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan merefleksi sedikit dari yang kita lakukan diseminasi hari ini. Yang saya dapatkan dari diseminasi saat ini atau pagi ini itu sangat banyak sekali, seperti memunculkan keyakinan kelas. Kadang-kadang kita kan sering menggunakan aturan saja ya Bu. Aturan kelas dari dulu saya SD itu yang banyak ditempel-tempel di kelas adalah aturan kelas, sehingga kata-kata aturan itu menurut saya itu sesuatu yang mengerikan, takut, sehingga terbayang-bayang nanti kalau saya telat bagaimana, sehingga pendidikan atau sekolah itu merasa tidak nyaman seperti itu. Terbayang-bayang oleh nanti saya diapakan ya kalau telat seperti itu. Dulu memang seperti itu, namun seiring berjalannya waktu, dunia pendidikan semakin berkembang. Saya rasa juga banyak sekali ibu-ibu, bapak guru yang sudah mendapatkan pendidikan tentang kontrol yang baik, sehingga saya lihat banyak juga yang sudah menggunakan sistem yang manajer atau mungkin campuran seperti Pak Boya tadi bilang juga menggunakan hukuman. Namun porsinya atau kesesuaiannya, anak-anak itu tidak bisa kita loskan saja, tapi juga butuh yang namanya konsekuensi, lebih tepatnya seperti itu ya Bu. Untuk yang ketiga yang saya dapatkan juga adalah segitiga restitusi itu. Penting sekali kita mengetahui apa yang terjadi kepada anak. Saya pernah ada anak, saya pernah punya murid, waktu itu dia itu telat, ibu telat. Kalau misalkan saya itu sebagai penghukum, mungkin langsung saya hukum. Tapi ketika yang mengharukan dan membuat saya itu merasa gimana gitu ya, terharu. Ketika saya bertanya, ternyata anak ini hanya tinggal sama neneknya, dan dia itu adalah anak yatim piatu. Ternyata ketika saya tanya kenapa sampai telat, ternyata jawabannya adalah membantu neneknya yang memang sudah tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Di situ kalau misalkan guru kita tidak menggunakan restitusi ini, mungkin akan mematikan, padahal dia itu anak yang baik, anak yang punya rasa tanggung jawab kepada orang tua, punya rasa belas kasih yang harusnya kita itu semangati, malah dia itu malah terdiskriminasi kalau seandainya kita tidak menerapkan segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Perasaannya, perasaan hari ini saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah ibu guru hebat, bapak guru hebat, dan juga jadi calon guru penggerak Bu Suci dan juga Bu Ika. Terima kasih calon pengawas. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, sehingga nanti bisa kami bawa, bisa kami terapkan di sekolah kita masing-masing. Gitu. Ada lagi Bu? Manfaatnya nanti bisa dari pengalaman ini bisa nanti juga kita sharing kepada teman-teman yang mungkin belum melaksanakan diseminasi, dan juga akan kita coba atau akan kita mulai sedikit demi sedikit diterapkan di sekolah kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Buya. Itu refleksi diseminasi pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu diseminasi budaya positif yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.